Acara 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum kami tentang simptomatik. Sebelum kami melanjutkan praktikum, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama itu dari saya, perkenalkan nama saya Nandari Pramudia dengan NIM akhir 040. Kemudian ada teman-teman saya. Saya Firda Welestari dengan NIM akhir 022. Saya Siti Alia dengan NIM akhir 026. Saya Selviatul Hasanah dengan NIM akhir 031. Baik, pokok pembahasan dari presentasi kami pada hari ini adalah yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga pembahasan, dan yang keempat yaitu ada kesimpulan. Untuk pendahuluan kepada teman-teman yang bertugas, saya persilahkan. Simptomatik merupakan bagian dari fitopatologi yang menyelidiki, melukiskan, serta membanding-bandingkan penyakit tumbuhan. Fitopatologi atau patologi tumbuhan adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari penyakit tumbuhan. Secara morfologi, gejala penyakit tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu gejala nekrotis, gejala hipoplastis, dan gejala hiperplastis. Baik, di sini selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, di sini waktu dan tempat. Praktikum dasar perlindungan tanaman pada acara 1 ini dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2022 di Laboratorium Lingkungan Universitas Trunojoyo Madura. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan yaitu tanaman yang terserang penyakit dan alat pendukung seperti handphone sebagai media dokumentasi. Selanjutnya yaitu pengamatan langsung di lapangan. Pengamatan ini menggunakan metode observasi, yaitu praktikan langsung mengamati objek yang dipraktikumkan di lapangan. Setelah mengamati, maka praktikan mengambil foto dengan kamera dari tanaman yang terserang gejala simptomatik dan mendeskripsikan secara morfologi terserang tersebut pada kertas pengamatan. Gejala nekrotik disebabkan karena kerusakan sel, bagian sel, atau sel inti. Pada tanaman kelor yang terdapat di gambar mengalami gejala nekrotis dengan jenis klorosa atau menguning. Bisa dilihat bahwa di gambar terdapat daun yang berwarna kuning dan berwarna hijau, namun dominan kuning. Maka pada kelor ini termasuk ke tipe mozaik, yaitu klorosa yang tidak teratur. Sedangkan pada daun kelor yang menguning secara merata yaitu sistematik. Kemudian pada gambar tanaman dolar mengalami gejala kanker di mana terdapat bagian berkayu yaitu batang yang mati karena matinya sel dengan sifat setempat. Bisa dilihat bahwa batang di tanaman ini mengering dan mengendap. Yang selanjutnya yaitu ada gejala nekrose atau bercak-bercak dan perforasi atau berlubang. Nah, contoh dari gejala ini ada pada tanaman sawi. Gejala nekrose yang terdapat pada tanaman sawi ini disebabkan oleh matinya sel atau sekumpulan sel yang terbatas pada sekumpulan sel yang terbatas pada jaringan tertentu sehingga membentuk bercak-bercak ataupun noda-noda spot berwarna coklat atau hitam yang lama-kelamaan akan berwarna kelabu keputih-putihan. Kemudian pada tanaman sawi ini juga terdapat gejala perforasi yang disebabkan oleh nekrose yang diikuti oleh rontoknya sel-sel yang mati sehingga terbentuknya lubang. Selanjutnya di sini ada gejala hipoplastis. Gejala ini disebabkan karena terhambatnya atau terhentinya pertumbuhan sel. Contohnya pada gambar di bawah yaitu gejala roset. Gejala ini terjadi pada daun jeruk yang menunjukkan kondisi daun jeruk yang ruasnya tidak memanjang, daunnya kurang membentuk dan berdesak-desakan karena pertumbuhan sel yang terhambat. Yang kedua yaitu kerdil.
Kerdil pada tanaman cabai ini menunjukkan pertumbuhan bagian tanaman yang abnormal, sehingga ukurannya lebih kecil dari tanaman biasanya yang tumbuh normal. Umumnya, penyakit kerdil ini disebabkan oleh virus atau mikoplasma. Yang selanjutnya yaitu adalah gejala perubahan simetri. Nah, perubahan simetri ini terjadi pada tanaman kangkung. Perubahan simetri pada tanaman kangkung disebabkan oleh hambatan pertumbuhan pada bagian tertentu yang tidak disertai dengan hambatan pertumbuhan pada bagian lainnya, sehingga dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan bentuk. Baik, selanjutnya terdapat gejala hiperplastis, disebabkan karena pertumbuhan sel yang melebihi biasa. Contohnya yaitu gejala sesidia atau tumor, terjadi pada daun trifolium, contohnya yang ada di gambar. Adanya pembengkakan setempat berupa bisul-bisul atau bintik-bintik yang terdiri dari jaringan tumbuhan bersama-sama dengan penyebab penyakit. Lalu, penyakit tersebut bernama zooxanthella adalah sesidia yang terjadi karena serangan hewan yang menyebabkan adanya bintik-bintik seperti yang ada di gambar. Dan contoh yang kedua yaitu menggulung. Contohnya yaitu daun jelatang. Pada daun jelatang yang terdapat di gambar mengalami gejala penyakit daun menggulung yang disebabkan oleh Corium solani. Dan selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Dari kesimpulan itu, beberapa contoh dari gejala-gejala tersebut yaitu tanaman kelor yang mengalami gejala klorose yang termasuk ke dalam kategori nekrotik, daun jeruk yang mengalami gejala roset yang termasuk ke dalam kategori hiperplastis, dan daun jelatang yang mengalami gejala menggulung yang termasuk ke dalam kategori hiperplastis. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2 tentang praktikum acara pertama tentang materi simptomatik. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.